Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah kimia dasar, kita akan membahas mengenai konsep mol. Nah, untuk sebelum pembahasan konsep mol, kita akan memahami terlebih dahulu pengertian dari konsentrasi larutan. Jadi kalau misalnya untuk konsentrasi larutan sendiri didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarutnya. Nah, pada umumnya konsentrasi ini dinyatakan dengan satuan fisik, misalnya satuan berat, kemudian satuan volume, atau satuan-satuan kimia lain seperti mol, massa rumus, dan ekivalen. Ini coba kalian perhatikan untuk tabel contoh dari satuan konsentrasi. Ada persen per berat, kemudian persen volume, persen berat per volume, atau kemudian ada ppm, ppb, satuan kimia fraksi mol, ada juga formal, molaritas, molalitas, dan normalitas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk konsep mol sendiri, jadi mol ini didefinisikan sebagai jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis atau berukuran sangat kecil. Kemudian satu mol ini akan menunjukkan jumlah yang terkandung itu sama dengan jumlah partikel dari atom karbon C12. Sebagai contoh, ini 1 mol sama dengan 1 L buah partikel zat, di mana L-nya ini merupakan tahapan Avogadro yang besarnya sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan bilangan Avogadro, maka kita bisa menentukan jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro-nya atau L-nya. Nah, untuk massa molar, jadi kalau misalnya massa molar itu adalah massa 1 mol zat sebanyak AR unsurnya atau MR senyawanya yang dinyatakan dalam gram per mol. Ini biasanya untuk massa molar ini diperoleh dari percobaan ya. Kemudian ini tertera biasanya di dalam tabel periodik unsur kalau untuk atom atau unsurnya. Tapi kalau untuk MR dalam bentuk senyawa itu biasanya harus kita cari terlebih dahulu dari nilai AR-nya itu. Kemudian untuk AR atau MR ini pengertiannya adalah massa satu atom atau satu molekul yang satuannya adalah satuan massa atom atau disingkat dengan SMA. Contoh adalah massa karbon ini 12 gram tadi ya, per molnya itu sama dengan 12 SMA. Nah, untuk menentukan mol itu biasanya dicari pakai rumus yang ini N ini untuk mol. Kemudian ini bisa dicari dengan, kalau misalnya kalian cari molnya itu untuk mol unsur atau atom, itu bisa langsung gramnya atau masanya dibagi AR-nya. Nanti dari AR ini diperoleh dari data tabel periodik unsur. Kemudian kalau misalnya kalian mencari mol untuk senyawa, itu bisa juga kalian cari massa senyawanya dibagi MR-nya. Nanti di slide selanjutnya kita akan lebih jelas mengetahui bagaimana cara menentukan MR dari suatu senyawanya. Oke, sebagai contoh soal ini ada, hitunglah berapa mol molekul yang terdapat dalam 6 gram glukosa. Diketahui ARC-nya adalah 12, 16, serta hanya sama dengan 1. Ini yang tadi saya sebutkan di awal ya, bahwasannya nanti kalau misalnya di dalam soal itu AR-nya akan diikutkan, diketahui di soalnya gitu. Kemudian nomor 2, berapa gram massa urea yang mengandung 0,15 mol urea. Jadi untuk pembahasannya adalah, kalau misalnya untuk MR glukosa sendiri, ini glukosa rumus molekulnya C6H12O6, maka kita cari dulu satu-satu untuk MR-nya. Karena dia C-nya ada 6, berarti ini 6 dikali AR-nya, C-nya 12 ya. Jadi 6 kali 12 ditambah dengan 12 kali 1. Ini 12-nya dari H, atom hidrogen ada 12, makanya dia 12 kali 1. Ditambah dengan 6 kali 16, ini untuk oksigen. Jadi kalau kita jumlahkan yang hasil yang ini ditambah hasil yang ini ditambah hasil yang ini, itu sama dengan 180. Nah, maka MR glukosanya itu sama dengan 180 gram per mol. Jadi untuk mencari molnya kita bisa massa per MR. Tadi yang diketahui massanya 6 gram, kemudian MR sudah kita cari 180, maka 6 gram dibagikan dengan 180 itu sama dengan 0,033 mol. Nah, untuk MR urea ini, MR ureanya
Kita cari dulu seperti tadi mencari MR glukosa. Jadi untuk urea ini ya rumus molekulnya. Jadi 1 dikali 12 ditambah dengan 1 dikali 16 ditambah dengan 2 dikali 14 ditambah dengan 4 dikali 1. Itu sama dengan 60. Jadi MR urea itu sama dengan 60 gram per mol. Kemudian untuk mencari massa urea, kalau tadi kita mencari mol sama dengan massa per MR. Kalau mencari massa berarti kita kali molnya per konsentrasinya berapa atau MR-nya MR-nya berapa ya ini. Jadi ini konsentrasinya molnya dikali dengan MR-nya berapa. Untuk konsentrasi tadi 0,15, jadi sini 0,15 dikali dengan 60 jadinya 9 gram. Berarti ada 9 gram urea yang terkandung di dalam 0,15 mol. Nah, selanjutnya kita ke rumus empiris. Jadi secara rumus itu ada dua untuk menunjukkan molekulnya. Jadi ada rumus molekul dengan rumus empiris. Nah, untuk rumus empiris sendiri ini merupakan perbandingan jenis dan jumlah paling sederhana dari suatu senyawa. Ini diperoleh berdasarkan percobaan. Contohnya adalah benzena. Itu rumus molekulnya C6H6. Kemudian tapi kalau misalnya kita lihat rumusnya empirisnya hanya C dan H. Ini dari mana? Karena perbandingan dari atom C dengan atom H itu 6/6 atau 1/1. Kalau kita sederhanakan bentuk rasionya menjadi C-nya 1 dan H-nya 1, jadi 1/1. Kemudian rumus molekul hidrogen peroksida adalah H2O2. Ini juga sama kalau kita dalam bentuk rumus empirisnya itu sama dengan HO. Jadi rumus empiris ini digunakan untuk menunjukkan rumus molekul apabila tidak ada informasi mengenai massa molekul relatif dari suatu senyawa. Jadi kita biasanya di dalam soal itu diberikan contoh soalnya atau soalnya itu tidak diketahui AR-nya, tapi kita disuruh menentukan rumus senyawanya seperti apa gitu. Kita bisa cari dari rumus empiris ini. Kemudian cara untuk menentukan rumus empiris, yang pertama kita harus menentukan massa masing-masing dari unsur senyawanya. Tapi kalau misalnya di dalam soal itu diketahui dalam bentuk persentase, misalnya 25%, 75%, 15%, 32%, ini kita asumsikan bahwa berat senyawa tersebut itu sama dengan 100 gram. Jadi kita bisa mengeliminasi persennya untuk memudahkan kita menghitung. Kemudian kita bisa menentukan mol dari masing-masing unsurnya. Jadi nilai molnya sama ya tadi, dibagi dengan AR-nya. Jadi nilai mol dapatkan dengan membagi massa atau massa atomnya itu dengan AR-nya. Nah, kemudian membandingkan mol dari masing-masing unsur. Jadi kalau misalnya kita udah dapet nih molnya, baru kita bandingkan masing-masing unsurnya. Misalnya untuk glukosa itu kan ada C6H12O6. Jadi kita punya 3 unsur, ada C, ada H, ada O. Ini bisa kita bandingkan ketiga-tiganya untuk memperoleh rumus empirisnya. Nah, sebagai contoh ini tentukan rumus empiris dari senyawa yang mengandung 75% karbon, 25% atom hidrogen. Ini di sini diketahui di dalam soalnya ARC-nya sama dengan 12, kemudian hidrogen sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya tadi ya seperti yang dijelaskan di awal, bahwasanya kalau dalam bentuk persen ini kita asumsikan bahwa berat senyawanya itu sama dengan 100%. Jadi ini kita harus cari perbandingan antara karbon dengan hidrogen. Ya, perbandingan karbon dan hidrogen dari persennya 75 dibanding 25, atau misalnya kalau kita perkecil ini jadinya 0,75 dibanding 0,25. Nah, maka perbandingan massa mol C dengan mol H itu bisa kita rumuskan sebagai berikut ini. Ini perbandingan mol, jadi kalau mol C kan sama dengan massa C per ARC. Kemudian mol H sama dengan massa H per ARH. Ini kita masukkan angka-angkanya. 0,75 per ARC-nya 12, kemudian 0,25 per 1. Itu sama dengan 6,25 di per 25. Ini kalau kita kecilkan sama-sama dibagi 6,25 itu dapatnya 1/4. Nah, kalau kita tulis dalam rasio perbandingan jadinya 1 dibanding 4 gini ya. Makanya di dalam rumus empiris itu jadinya CH4 karena C-nya itu 1, kemudian H-nya ada 4. Nah, selanjutnya untuk rumus molekul. Jadi ini rumus molekul bisa kita ketahui dari rumus empirisnya juga bisa ya. Nah, di dalam rumus molekul ini, kalau tadi di rumus empiris itu hanya tertulis perbandingannya, jadi perbandingannya itu
nggak tahu gitu sebenarnya itu aslinya sisa senyawa ini punya berapa masing-masing untuk unsur-unsurnya yang menyusun senyawa tersebut. Nah, ini makanya rumus molekul itu merupakan jenis dan jumlah atom sebenarnya dalam molekul suatu senyawa, atau melupakan kelipatan dari rumus empirisnya. Nah, untuk menyatakan rumus molekul kita bisa melakukan dengan cara menuliskan lambang kimia untuk tiap unsurnya. Sebagai contoh, kita perhatikan untuk glukosa, ini rumus molekulnya C6H12O6. Jadi untuk setiap glukosa itu akan mengandung atom karbon sebanyak 6, kemudian hidrogen sebanyak 12, dan oksigen sebanyak 6. Ini rumus molekul yang bisa kita turunkan dari rumus empiris ya. Jadi ini kalau misalnya salah satu diketahui, kita bisa menebak satu yang lainnya. Jadi rumus molekul sama dengan rumus empiris, kita pangkatkan kemudian X-nya. X-nya ini bilangan bulan posisi biasanya kelipatan dari perbandingannya atau rasio perbandingannya. Atau kita bisa menentukannya ini tinggal dikali aja X-nya berapa ya. X-nya dikali dengan massa molar rumus empirisnya, kemudian MR rumus molekul sama dengan X-nya itu tadi yang bilangan tadi, rasio tadi dikalikan dengan MX dari rumus empirisnya. Nah, sebagai contoh ini ada kafein adalah zat stimulan yang banyak ditemukan dalam kopi, teh, dan minuman ringan. Analisis unsur dari senyawa kafein menunjukkan terdapat 49,47% karbon, kemudian 5,19% hidrogen, 28,86% itu nitrogen, dan 16,48 oksigen. Jadi kita bisa menentukan di sini soalnya tentukan rumus molekul dari senyawa kafein. Ini kita cari dulu rumus empirisnya, baru nanti kita bisa tahu rumus molekulnya. Yang pertama kita cari dulu molnya, mol dari unsurnya ya. Karena untuk kafein ini ada unsur C, kemudian unsur H, unsur N, kemudian unsur O. Ini masing-masing kita cari dulu. Jadi kalau misalnya di dalam persen tadi sudah dijelaskan di awal, itu diasumsikan bahwa berat senyawanya sama dengan 100 gram. Maka untuk mol C-nya itu sama dengan massa atom C dibagi dengan ARC. Jadi ini atom C-nya 49,47 dibagi dengan ARC-nya 12. Begitu seterusnya sampai untuk mol untuk O. Jadi ini massa per AR, massa per AR semuanya sampai kita dapat ini untuk mol C 4,12, untuk mol H-nya 5,19 atau 5,19, untuk mol N-nya 2,06, kemudian untuk mol O-nya 1,03. Nah, baru kita rasiokan atau bandingkan untuk unsur-unsurnya C, H, N, O. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk perbandingan menjadi 4,12 dibanding 5,19 dibanding 2,06 dibanding 1,03. Nah, ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Gimana cara sederhanakannya? Ini boleh kita bagi dengan bilangan apapun, yang penting bilangannya sama yang membagi antara si unsur-unsurnya ini. Nah, untuk ngeceknya supaya lebih cepat itu coba kita cek ini kan ada bilangan koma ya, jadi nanti kita bagi semua dengan bilangan yang paling kecil atau 1,03. Jadi 4,12 dibagi 1,03 ini hasilnya 4, jadi diperoleh untuk rasio mol unsur C, H, N, dan O itu sebesar 4 dibanding 5 dibanding 2 dibanding 1, sehingga kita dapat rumus empirisnya adalah C4H5N2O. Nah, untuk hasil dari senyawa empiris atau rumus empirisnya ini akan kita gunakan untuk menentukan rumus molekul. Jadi ini ya. Nah, ini untuk MR dari C4H5N2O sama ya, ini 4 dikali ARC ditambah 5 dikali ARH ditambah 2 dikali ARN ditambah 1 dikali ARO. Ini kita dapat hasilnya sama dengan 97. Kemudian MR rumus molekulnya itu sama dengan 194. Jadi X-nya berapa? Ini kita cari ya. X-nya sama dengan berarti 194 dibagi 97. X-nya sama dengan 2. Nah, untuk rumus molekulnya tinggal kita kelipatkan saja ini. Jadi C4H5N2 oksigennya ini. Jadi C4H5N2O dalam kurung X-nya di sini ya, indeksnya. Jadi di bawah sini 2. Maka kita kalikan, jadi 4 dikali 2, kemudian 5 dikali 2, 2 dikali 2, 1 ini untuk yang oksigen kalau nggak dilihatin
angkanya berarti sama dengan 1, berarti 1 dikali 2, sehingga kita peroleh C8H10N4O2. Inilah yang kita sebut sebagai rumus molekul. Nah, setelah itu kita akan bahas juga mengenai stokiometri. Jadi stokiometri ini merupakan ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam suatu reaksi kimia, meliputi massa, jumlah mol, dan jumlah partikel, juga volume. Jadi kalau kita hitung itu bisa juga mol tadi di awal, massa per mr, atau kalau dia dalam bentuk gas itu bisa volume per 22,4 liter. Ini dalam keadaan STP atau dalam keadaan standar temperature pressure. Jadi ini suhunya itu sama dengan 25 derajat, kemudian tekanannya 1 atm. Nah, ini dibandingkan juga, bisa juga tadi cari mol dengan cara menjumlahkan jumlah molekul atau jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi bilangan Avogadronya ini 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini untuk stokiometri ini punya syarat ya. Jadi untuk syarat dari reaksi stokiometri itu kalau reaktan dalam reaksi itu habis seluruhnya. Jadi reaktannya habis semua untuk membentuk produk, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai setara gitu. Jadi reaksinya harus setara, jadi harus habis semua. Nah, langkah-langkah untuk menuliskan persamaan stokiometri, yang pertama kita setarakan dulu reaksinya apabila belum setara. Nah, sebagai contoh ini ada reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kita lihat dari sini untuk mengecek apakah suatu reaksi sudah setara atau belum. Untuk jumlah nitrogen yang di sebelah kiri itu harus sama dengan yang sebelah kanan. Jadi ini nitrogennya yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan juga ini 2 dikali N2 jadinya ya. Kemudian hidrogennya ada berapa? Ini kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti jumlah hidrogen di kiri itu sama dengan 6. Berarti yang di kanan juga harus 6. Jadi kita kalikan yang 4 sama yang ini, indeksnya yang bawah itu 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh perbandingan untuk rasio amonia itu sebesar 1:3:2. Nah, ini harus kita cari dulu ya. Kalau misalnya lihat reaksi untuk stokiometri ini, pokoknya jumlah yang kiri atomnya atau unsurnya itu harus sama dengan jumlah yang kanan. Yang di depan ini namanya koefisien ya untuk ini. Kalau misalnya di sini gak ada angkanya, berarti koefisiennya sama dengan 1, bukan sama dengan 0 ya. Jadi ini sama dengan 1, makanya gak ditulis itu koefisiennya. Nah, untuk contoh soalnya ini, contohnya adalah setimbangkan reaksi dari reaksi alkana ya. Jadi C8H12 ditambah oksigen itu hasilnya CO2 plus H2O. Ini merupakan contoh reaksi pembakaran sempurna karena hasilnya karbon dioksida dan H2O. Pertama kita setarakan dulu reaksinya. Yang di sebelah kiri itu jumlah C-nya 8, H-nya 18, O-nya ada 2. Sedangkan yang di sebelah kanan ini C-nya ada 1, kemudian O-nya ada 2, H-nya ada 2, ini O-nya lagi di sebelah sini ada 1. Berarti jumlah O yang di sebelah kanan itu baru 3. Ya, jadi ini sebelah sini 2, ini sebelah sini 3, kemudian di sebelah ini C nya ada 8, di sini cuma 1, kemudian untuk hidrogennya ini ada 18, di sini hanya ada 2. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Kita sederhanakan dulu. Yang pertama untuk atom C nya, ini kan C nya 8, berarti kita taruh angka 8 di sini. Kalau udah ditaruh angka 8, kita hitung lagi U nya. U nya 8 dikali 2 itu sama dengan 19 berarti ya. 19, sementara yang di sini tuh sedikit gitu. Yang di sini cuma 2, maka kita reaksikan atau kita setarakan lagi menjadi yang di sini 12,5 dikali 2. Untuk H2O-nya ini jadi 9 H2O. Nah, jadi untuk reaksi stokiometri yang sudah setara itu berarti di sini ada 2C8H18 ditambah 25O2 menjadi 16CO2 ditambah 18H2O. Kita lihat di sini sudah setara apa belum. Kemudian ini C-nya ada 8 dikalikan dengan 2 ada 16 ya. Jadi 16 C berarti benar. Kemudian ini oksigennya ada 50 berarti dari sini karena ini O-nya 2 dikali 25 berarti 50. Berarti kita tambahkan yang sebelah sini 2 dikali 18 ditambahkan dengan yang ini dikali 18. Itu hasilnya sama. Jadi reaksi untuk kesetimbangannya hasilnya seperti ini ya. Jadi harus sama antara yang kiri dan yang kanan.
Nah, selanjutnya untuk koefisien dalam suatu reaksi ini menjanjikan angka rasio antara mol zat-zat yang bereaksi dengan mol zat-zat yang terbentuk yang di sebelah sini ini bereaksi. Jadi ini yang dibilang koefisien itu untuk menyatakan jumlah yang zat-zat, jadi atau rasio-rasio antara zat-zat yang bereaksi. Jadi kalau misalnya kita ketahuan dia di sini molnya berapa, yang di sebelah sini dengan asumsinya sama, itu bisa kita cari nilai molnya. Maka sebagai contoh ini ada 1 mol C3H8 ekuivalen, ini ya, C3H8 nya 1 mol. Ini ekuivalen atau setara dengan 5 mol oksigen. Kemudian 3 mol CO2 dan 4 mol H2S. Nah, sebagai contoh misalnya diketahui bahwa logam Zn bereaksi dengan oksigen membentuk CNO. Jadi berapa gram oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 0,5 mol Zn. Jadi kita tulis dulu bentuk reaksinya, ada 2 Zn ditambah O2 hasilnya 2 ZNO. Kemudian untuk penyelesaian pertama, ini kita ketahui mol O2 diperlukan ya untuk bereaksi dengan Zn itu berapa. Di sini molnya itu ada 1 mol, berarti kita kalikan yang sebelah sini 0,5 mol Zn dikali 1 mol O2 dibagi dengan mol Zn, sama dengan hasilnya 0,25 mol oksigen ya. Kemudian mol oksigen diubah ke dalam bentuk gram dengan cara mengalihkan dengan jumlah mR-nya. Ini kalau kita balik rumusnya jadinya dikali ya, mol dikali dengan si gram mR-nya ini hasilnya 8 gram oksigen. Jadi di sini, nah ini kalau misalnya kita gabungin dua-duanya jadi 0,5 mol Zn ini 1, mol O2 per 1 mol O2 dikali dengan 32, ini ARO2 nya, gram O2 per 1 mol, kita peroleh menjadi 8 gram O2. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang molaritas, jadi molaritas itu dinyatakan dengan jumlah mol dalam 1 liter larutan. Rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi dengan liter larutan. Ini yang kita cari ya, mol zat. Kalau misalnya kita sari dulu situnya, M besar sama dengan N kecil mol per volume F. Ini. Sebagai contoh, ini ada 2 gram natrium hidroksida atau NaOH yang dilarutkan dalam air akan membentuk larutan dengan volume 200 ml. Yang ditanya berapa molaritas dari NaOH. Jadi kita cari dulu untuk mR NaOH-nya seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ini hasilnya sama dengan 40 gram per mol. Kemudian di dalam 2 gram NaOH ini ada 1 mol NaOH 40 gram. Jadi kita peroleh, kalau misalnya kita bagi ya, 2 dibagi sama 40 jadi 0,5 NaOH. Ini kalau misalnya kita nyatakan dalam liter, berarti yang 200 ml ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi liter. 200 ml diubah menjadi liter sama dengan 0,200 liter. Nah, untuk molaritas tinggal kita bagi saja, 0,05 dibagi 2 liter larutan itu sama dengan 0,250 molaritas NaOH-nya. Jadi ini molaritas NaOH-nya ketahuannya 0,25 molar. Nah, untuk selanjutnya kalau tadi sudah molaritas, ini sekarang kita ke molaritas. Jadi kalau molaritas tadi M besar, untuk molaritas itu M kecil lambangnya. Jadi molaritas ini merupakan konsentrasi suatu larutan yang menyatakan banyaknya mol atau senyawa dalam setiap kilogram per larutnya. Jadi kalau yang tadi dalam bentuk semuanya larutannya, kalau ini dalam kilogram per larutnya. Jadi bisa dirumuskan dengan jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan, atau misalnya ini nggak diketahui kita bisa pakai yang bawah ya, massa zat terlarut atau gram dibagi dengan mR zat terlarut, kemudian baru dikali dengan 1000 per volume larutannya nanti berapa. Jadi pelarutnya yang dipakai itu berapa mili. Kalau nah, ini sebagai contohnya ada berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 500 gram air untuk menghasilkan larutan 0,5 molalitas. Nah, ini dalam 0,15 atau 0,15 mol NaCl itu dalam 1000 gram H2O atau air. Ini kita bisa peroleh ya, 500 gram H2O dikali 0,15 mol NaCl ini dikali dengan
58,44 gram NaCl nya. Kemudian ini sama dengan hasilnya 4,38 gram NaCl, 1000 gram H2O 1 mol NaCl. Jadi ini ada 4,38 gram NaCl dalam 1000 gram H2O yang ininya. Jadi kalau misal dari perhitungan ini kita tahu bahwa massa NaCl yang dilarutkan pada 500 gram air itu menghasilkan larutan 0,15 adalah 4,38 gram. Jadi ini moralitasnya sudah diketahui ya. Moralitasnya ada, kemudian pelarutnya ada, banyaknya pelarut ada. Kita disuruh menentukan berapa sampel berat dari sampelnya itu. Nah, untuk normalitas, kalau normalitas ini diartikan sebagai jumlah mol ekuivalen dari suatu zat per liter larutan. Nah, normalitas ini juga bisa disebut sebagai konsentrasi larutan yang ekuivalen. Kita bisa menghitung moralitas dengan cara membagi antara ekuivalen suatu zat dengan volumenya ini, EX per volume, atau kita juga bisa mengalihkan dikali pakai yang bawah ini, jadi mol dikali dengan ekuivalen suatu zat baru dibagi sama volumenya. Atau kalau misalnya asam kuat basa kuat yang bentuknya kuat seperti itu, kita bisa langsung cari dari M dikali A nya ini yang sebelah sini ya. M nya itu molaritas, A nya itu adalah mol suatu zat. Oke, sebagai contoh ini ada berapa gram natrium klorida yang harus dilarutkan dalam 500 gram air untuk menghasilkan larutan 0,5 molalitas. Untuk penyelesaian sendiri, jadi kita bisa konversikan ya, untuk 0,15 mol NaCl ini dalam 1000 gram H2O. Nah, ini kita konversikan bentuk dari molnya ini menjadi massa. Ini bisa kita cari dengan cara kita tentukan dulu MR dari NaCl nya berapa, kemudian kita kalikan dengan mol. Jadi dari sini nanti dapat massa dari NaCl nya. Nah, di sini kita hitung 500 gram H2O pelarutnya, kemudian kita kali dengan 0,15 mol NaCl, kemudian kita kali dengan massa yang tadi kita cari, yang kita peroleh sebesar 58,44 gram NaCl. Ini kita dapat 4,38 gram NaCl ini dalam 1000 pelarut ya, 1000 gram H2O. Jadi dari perhitungan ini, massa NaCl yang harus dilarutkan pada 500 gram air untuk menghasilkan larutan sebesar 0,15 molal adalah sebesar 4,38 gram. Selanjutnya untuk normalitas. Jadi untuk normalitas sendiri ini didefinisikan sebagai jumlah mol ekuivalen dalam suatu zat per liter larutan. Nah, berat ekuivalen itu merupakan ukuran kapasitas relatif molekul yang dilarutkan dalam suatu larutan. Nah, ini bisa kita cari dengan cara membagi ekuivalen suatu zat dengan volumenya, atau kita juga bisa mencari dengan cara mengalihkan terlebih dahulu mol zat dikali dengan ekuivalen suatu zat baru dibagi dengan volumenya, atau bisa langsung untuk molaritas. Kalau misalnya yang diketahui molaritas itu dikali dengan ekuivalen suatu zat, ini pakai cara yang langsung. Kemudian sebagai contoh ini ada beberapa normalitas dari H2SO4 pekat dengan berat jenis 1,19 dan konsentrasinya 98%. Ini MR dari H2SO4 sama dengan 98. Yang pertama diketahuinya kita cari dari soal ini, itu Bj atau berat jenis H2SO4 nya 1,19. kemudian berarti ini dalam 1 liter larutan itu terdapat 1190 gram H2SO4. kemudian konsentrasinya 98. Ini kita masukkan angka-angkanya 98, ini persen ya, karena dia 98%, berarti 98 per 100 dikali dengan berapa yang tadi Bj yang ada di sini, itu masanya jadi 1190 gram. Ini kita peroleh hasil perkaliannya 1160,2 gram. Kemudian kita hitung normalitasnya yang ini, jadi diperoleh setengah ini didapat dari indeks H2 ya, H2SO4 nya jadinya setengah. Ini diperoleh 23,8 normal, atau kita juga langsung bisa menentukan dari sini
Gak dari awal, ini langsung aja. 1000 dikali 1,19 dikali 98 per 1 per 2 dikali 98 dikali 100. Ini kita juga peroleh hasilnya sama, 23,8 normalitas. Oke, sekian pertemuan kali ini mengenai konsep mol. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.